Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Herlina Pajahewen dengan NIM 8420223010. Saya dari program studi pendidikan matematika. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah menggambar segitiga sebangun dan segitiga pada aplikasi GeoGebra. Oke, baik teman-teman. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu langkah-langkah menggambar segitiga dalam aplikasi GeoGebra. Langkah pertama, saya membuka aplikasi GeoGebra terlebih dahulu. Oke. Maka tampilan awal dari aplikasi GeoGebra adalah seperti ini teman-teman. Kemudian saya memilih menu poligon untuk menggambar segitiga beserta poin-poinnya. Klik di sini, lalu pilih poligon, kemudian letakkan kursor pada titik pusat 0,0 untuk kita buat titik A. Lalu kita tarik kursor ke arah sumbu X positif sejauh 4 cm. Kemudian tarik lagi ke sumbu Y positif sejauh 5 cm. Lalu klik. Lalu kembali lagi ke titik awal, yaitu titik A, untuk membentuk segitiga. Maka tampilan segitiga yang akan seperti ini teman-teman. Ini adalah cara dan langkah-langkah untuk menggambar segitiga pada aplikasi GeoGebra teman-teman. Oke, baik teman-teman. Langkah selanjutnya saya akan menggambar segitiga sebangun pada aplikasi GeoGebra. Jadi langkah yang pertama, kita hilangkan dulu sumbu X dan Y-nya. Itu kita klik pada di sini. Kemudian kita klik menu slider, pilih teks, kemudian klik. Kita masukkan judul teman-teman. Yaitu di sini saya akan membuat judul menyelidiki perbandingan dengan sisi-sisi yang bersesuaian pada dua segitiga sebangun. Lalu klik OK. Kita atur posisinya dulu. Kemudian di sini kita akan membuat segitiga sebangun. Jadi kita buat yang pertama, kita buat 3 buah slider. Kita
klik pada menu slider, pilih slider, lalu klik, kemudian kita buat slider, nilai minimumnya kita buat 1, maksimalnya tetap itu 0,1, kemudian klik OK. Lalu kita buat lagi slider kedua, kasih masuk nilai yang sama ya teman-teman, kemudian 0,1, klik OK. Kita buat lagi slider ketiga, selanjutnya saya akan menggambar segitiga. Di sini kita membuat segitiga sebangun. Dalam menggambar segitiga ada beberapa cara. Jadi sehingga yang pertama ini saya klik menu segmen, lalu pilih segmen width given length, lalu klik pada sembarang titik di sini, kemudian length-nya saya akan isi dengan A. Kemudian klik OK, maka akan muncul garis AB seperti ini teman-teman. Garis AB ini jika kita klik pada slider A, maka dia akan semakin panjang. Selanjutnya klik lagi pada menu segmen, pilih segmen width given length, lalu klik pada titik A, length-nya kita gunakan B, lalu klik OK. B kecil ya. Klik OK, maka titik C-nya akan muncul teman-teman. Di sini kita akan membuat segitiga, jadi titik C-nya tidak boleh segaris dengan titik AB, maka kita akan pindahkan titik C ke atas dengan klik pada anak panah ini, kemudian pilih move, lalu pindahkan titik C ke atas. Untuk buat
panjang sisi C, kita bisa buat di slider C. Kemudian untuk buat panjang sisi C, kita bisa buat di slider B. Kemudian untuk sisi yang ketiga, saya membuat menggunakan range. Di sini saya memilih menu segmen, kemudian pilih ray, lalu klik pada titik B. Kemudian tarik ke titik C. Klik, maka akan seperti ini teman-teman. Kemudian kita akan menggambar segitiga ABC. Di sini saya akan menggunakan poligon seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Pilih poligon, kemudian klik pada titik A, lalu tarik ke titik B, klik, kemudian ke titik C, klik, lalu kembali lagi ke titik A. Maka tampilannya akan seperti ini teman-teman. Kemudian untuk titik C ini kita gunakan intervert dengan cara klik menu pada poin, lalu pilih intercept, lalu klik pada titik C. Oke. Lalu garis yang paling panjang ini kita hapus dengan cara klik kursor sebelah kanan, lalu klik show object, maka dia akan hapus dengan sendirinya teman-teman, sehingga akan membentuk segitiga yang utuh. Lalu kita juga akan menghapus label-label yang tidak digunakan, G, itu dengan cara yang sama. Kita pilih show label, selanjutnya kita akan mendilatasi segitiga tersebut teman-teman. Itu dengan cara kita klik pada menu ini, lalu pilih enlarge from point. Lalu klik pada sembarang titik, klik pada bangun segitiga, lalu klik pada sembarang titik. Lalu skala faktornya saya akan menggunakan C.
lalu klik OK, maka akan muncul seperti ini teman-teman bayangannya. Kita klik pada slider C. Semakin kita memperbesar slider C, maka bayangannya juga akan semakin besar teman-teman. Oke, baik teman-teman, selanjutnya bayangan dari A aksen, B aksen, dan C aksen ini kita rotasikan. Maka kita buat slidernya lagi. Itu kita pilih menu slider, kemudian klik, lalu pilih angle, kemudian kita ganti nilai minimumnya mulai dari negatif 360 derajat. Kita membuat dari negatif 360 derajat sampai dengan positif 360 derajat, kemudian klik OK, maka slidernya akan muncul teman-teman. Selanjutnya klik pada rotate, lalu pilih rotate around point, lalu klik pada segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen, lalu klik pada sembarang titik seperti ini. Kemudian angle-nya kita ganti dengan alpha. Lalu klik alpha sebagai sudutnya. Lalu klik OK. Maka akan muncul seperti ini teman-teman. A double aksen, B double aksen, dan C double aksen. Teman-teman, selanjutnya kita hilangkan objek yang tidak kita gunakan, yaitu pada segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Itu dengan cara klik pada segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen, klik lalu hilangkan objek, kemudian lanjut hapus poin dan sudut-sudutnya. Agar terlihat menarik dan kita dapat membedakan segitiga bayangan dan segitiga ABC, maka kita buat warna pada segitiga A double aksen, B double aksen, dan C double aksen. Itu dengan cara klik lalu ke sini, kemudian buat warna, pilih warna yang kita suka. Oke. Selanjutnya saya akan tarik garis pada setiap sisi sudut dengan besar sudut yang bersesuaian. Saya gunakan segmen, lalu klik pada titik A, sudut A, bersesuaian dengan A double aksen, kemudian titik B ke B double aksen, lalu titik C ke C double aksen.
hapus label yang tidak kita gunakan. Selanjutnya saya akan mengganti nama terlebih dahulu, yaitu A aksen dengan diganti dengan jadi P, kemudian B aksen jadi Q, kemudian C double aksen itu saya ganti dengan R. Itu dengan cara kita klik pada ini, kemudian ganti P, enter, lalu B double aksen, ganti dengan Q, C double aksen, C double aksen ganti dengan R. Sudah ya teman-teman. Selanjutnya kita akan buat perbandingan. Saya buat judul terlebih dahulu, itu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian pada bangun pada segitiga sebangun. Selanjutnya kita akan menuliskan 3 perbandingan, yaitu dengan cara kita klik pada menu slider, pilih slider, lalu klik dengan cara kita pilih menu teks, lalu klik, lalu pilih advance, lalu buatlah teks formulanya, kemudian pilih perbandingan, terus sama dengan pilih perbandingan lagi. Terus poin-poinnya ini kita ganti dengan AB per PQ, lalu kemudian A ini kita ganti dengan C1. Itu pilih menu yang ini, maka poin-poin yang kita masukkan tadi itu tersimpan otomatis di sini teman-teman. C1,
slider B ini kita pilih C double accent, kemudian sama dengan klik OK, maka akan muncul di sini teman-teman. Oke, kemudian kita buat dua perbandingan lagi. Perbandingan yang kedua kita buat yang sama, pilih atas formula, pilih perbandingan, sama dengan dulu, kita ganti poin yang kedua itu dengan BC per GR, kemudian ini kita ganti dengan B1, pilih yang sama, kemudian di sini kita ganti dengan A1, kemudian pilih A double accent, lalu sama dengan klik OK. Kemudian buat perbandingan lagi. Yang ketiga, formula perbandingan sama dengan perbandingan lagi, kemudian ganti poinnya, C per PR, lalu ganti ini dengan B1 dengan B double accent dan sama dengan, lalu klik OK. Selanjutnya kita akan menghubungkan ketiga perbandingan ini teman-teman. Kita sesuaikan, kita lakukan sesuaikan apakah perbandingannya sama atau tidak. Terlebih dahulu saya membuat slider lagi. Ini ganti namanya dengan P. Lalu nilai minimumnya 0, maksimalnya 1, interestnya atau kenaikan itu saya buat dengan 0,1, kemudian klik OK, maka akan muncul sini teman. Maka saya akan ganti definisinya, itu masuk ke menu setting, buat ini, lalu ganti dengan definisi C1 per C double accent. Oke, sudah. Lalu saya akan buat slider lagi. Itu namanya saya ganti dengan key, lalu nilainya kita masukkan yang sama seperti dengan slider P. Kemudian klik OK.
ganti nama dulu teman-teman. Ganti nama dan namanya tetap, kita ganti definisinya. Definisinya itu dengan B1 per B double aksen. Oke, sudah teman-teman. Kemudian buat selera lagi, ganti nama dengan R, kemudian nilainya tetap kita masukkan yang sama. Ganti namanya, definisinya A1 per A double aksen. Oke. Lalu kita tinggal hubungkan masing-masing perbandingan yang kita peroleh di awal langkah tadi. Itu dengan cara membandingkan nilai poin-poin yang terakhir barusan kita buat tadi, yaitu P, Q, dan R. Itu dengan cara kita klik pada di sini. Pertama, buat sama dengan pilih latex formula, pilih yang P, lalu klik OK, maka akan muncul teman-teman. Kemudian kedua, kita pilih key. Nilainya sama ya teman-teman, muncul perbandingan 1. Kemudian kita pilih ya ini, kita kasih masuk R. Oke, jadi setiap perbandingan menghasilkan nilai yang sama, yaitu 1. Jadi teman-teman bisa melihat di sini, ketika perbandingan menghasilkan bilangan yang sama persis, berarti perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama. Oke teman-teman, jadi inilah langkah-langkah membuat segitiga sebangun pada aplikasi GeoGebra. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman yang menonton. Selamat. Sekian.